Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Oke, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Mandikan Jenazah. Ya, cerita yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Tangannya mulai bergerilya dan menemukan senter di rak paling atas. Nunung yang kesulitan berjinjit berusaha mencapai senter. Dan di saat itulah ia merasakan ada seseorang di balik tubuhnya. Saat Nunung menoleh, "Mas, bukannya tadi..." Nunung gak melanjutkan ucapannya. Dia malah menatap heran suaminya yang berwajah pucat pasi. "Mas, kamu..." Lagi-lagi Nunung menghentikan kalimatnya karena suaminya tiba-tiba memutar tubuh dan melangkah ke arah dapur. Nunung menghidupkan senter sebelum mengikuti suaminya ke arah belakang. "Apa Mas Tono sakit? Kok wajahnya pucat banget dan tatapannya kosong?" Nunung berbicara seorang diri. Nunung mengikuti suaminya sembari berlarian kecil karena Tono jauh berada di depannya. "Mas, yuk tunggu!" Seru Nunung susah payah mengejarnya karena sesak yang kian menyiksa. Sinar senter menemani langkah kaki Nunung hingga ia tiba di WC. Tono menunggu tak jauh dari muka pintu. Nunung pun segera menuntaskan hajatnya. Lega, gumamnya. Setelah tuntas, Nunung pun keluar dari kamar mandi. Ia melebarkan kelopak mata saat tak menemukan keberadaan suaminya. Tangannya bergerak menyinari sekitar dengan sinar senter miliknya. Itu dia!" Jerit Nunung senang saat mendapati suaminya berdiri tak jauh dari tempatnya di bawah pohon durian. Tanpa ragu, Nunung melangkah mendekati laki-laki yang kini menunggunya. Anehnya, Nunung merasa kakinya seperti tak menapak tanah. Semakin ia mengayun langkahnya, semakin suaminya itu menjauh. Nunung tersengal. Ia pun memandang sekitar. Padahal ia merasa sudah berjalan jauh, tapi ternyata ia masih di tempat semula, tidak bergerak. Nunung memicingkan mata saat sadar. Jika punggung itu bukan punggung suaminya. Kamu siapa?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian di antara kegelapan malam yang sangat minim cahaya. Sumber cahaya hanya dari lampu senter dan pendar bukan yang menyelusup dari daun-daun yang renggang. Tidak ingin mengalami kejadian buruk lainnya, Nunung pun berniat untuk memutar tubuh dan ambil langkah 1000. Naasnya, kaki Nunung bagai terpaku, tubuhnya pun mendadak kaku. Dalam kepanikannya itu, Nunung mendapati tubuh itu dililit sesuatu. Selendang putih panjang yang turun dari atas pohon dan membungkus tubuh itu hingga menyerupai pocong. "Astaga, pocong!" lirih Nunung dengan keringat dingin yang jatuh dari kedua anak rambutnya. Bukan cuma satu, tapi tiba-tiba ada pocong lain di sebelahnya. Perlahan, kedua pocong itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jelas, Nunung mengenal salah satunya, yaitu almarhumah Lestari, wanita yang tadi siang ia mandikan. Kedua pocong itu terbang mendekat, membuat Nunung menangis ketakutan, berusaha untuk bergerak tapi sia-sia. Saat jarak hanya tinggal beberapa jengkal, pocong itu berhenti. Nunung melotot, menatap dua pocong berwajah putih dengan lingkaran hitam di mata. Aroma jeruk purut dan kapur barus seketika menyeruak. Bau mayit yang kental. Nunung ingin berteriak, tapi suara itu bagai tercekat, ingin memejamkan mata pun ia tak bisa. Wajah yang awalnya mulus, perlahan hancur, mengeluarkan darah dan asap, tiba-tiba muncul dari dalam kain kafan.
Tolong kami, tolong. Dua mulut pocong itu menganga mengeluarkan asap berbau gosong yang sangat menyengat. Wajah hancur itu berubah hitam pekat, gosong, begitupun warna kain kafannya berubah hitam. Saat kedua pocong itu mendekat, Nunung sudah tidak kuat. Tubuhnya langsung lemas dan ambruk di tempat. Tiara memandang sayu jenazah suaminya yang kini terbaring di berangkar rumah sakit dari kejauhan. Ia tiba-tiba dihubungi pihak rumah sakit dan kabar itu benar-benar membuatnya terpukul. Ibu dan bapaknya, juga anak perempuannya, tak mampu lagi berkata-kata. Hanya tangis yang berderai di antara dua bola matanya. Dunianya yang cerah ceria mendadak jadi mendung kelabu saat mengetahui jika suami tercintanya itu meninggal di rumah sakit. Sayangnya, tidak ada keterangan apapun dari rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit seolah menutupi apa penyebab suaminya itu meninggal. Jenazah suaminya pun dibawa pulang dengan menyimpan 1000 tanya di pikirannya. Jenazah suaminya pun tiba-tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarganya. Sedang Tiara hanya menatap sendu dan tak dapat berkata-kata. Hatinya hancur lebur, padahal tadi pagi suaminya itu baik-baik saja. Apakah Mbak Tiara mau ikut dalam proses pemandian suaminya? Kami akan segera memandikan mayat ini. Seseorang tiba-tiba mendekati Tiara yang saat itu duduk menyandar di rumahnya. Tiara mengusap air matanya yang saat itu menggenangi pipinya dan mengangguk pelan. Perlahan, Tiara bangkit dan melangkah dengan tubuh yang terhuyung karena lemas. Tanpa basa-basi, dia langsung mengikuti lelaki itu masuk ke dalam ruangan yang terbuat dari kain panjang yang saling terikat. Suasana sontak hening saat wanita itu masuk ke dalam. Tiara semakin heran kalau orang-orang itu langsung menatap ke arahnya. Tanya itu pun akhirnya terjawab saat orang-orang itu menyingkir dan memberikan tempat baginya untuk bisa melihat dengan jelas suaminya. Seketika kelopak mata Tiara melebar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini nyata atau mimpi semata? Laki-laki yang terbujur kaku itu tampak pucat, tapi kain yang menutupi sebagian tubuh laki-laki itu menunjukkan suatu keanehan. Alat kelamin yang ditutupi kain itu terlihat berdiri tegak. Tentu saja itu bukan hal lumrah, mengingat laki-laki itu sudah meninggal dunia. Bolehkah saya melihat, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya? Tiara bertanya pada salah satu laki-laki berpeci hitam yang saat itu wajahnya terlihat tegang. Kami juga tidak tahu, Bu. Saat jenazah dimasukkan ke dalam ruangan ini, tiba-tiba saja alat kelamin almarhum berdiri. Jawab lelaki itu dengan sopan. Masih didera rasa penasaran, Tiara mendekat. Tiba-tiba saja aroma anyir darah terasa begitu pekat menusuk indera penciumannya. Saat ia berada di samping mayat suaminya, ia mengangkat sedikit kain di daerah pinggang dan merundukkan tubuhnya, menggerakkan kepalanya ke kiri, sedikit meneleng untuk melihat alat kelamin suaminya. Tubuh itu langsung menegang, matanya langsung berair dan berkaca-kaca. Apa yang telah kau perbuat, Bang? Mengapa ini bisa terjadi padamu? Tiara perlahan bangkit dan mundur beberapa langkah. Hampir saja tubuh wanita itu ambruk karena tak kuasa melihat keadaan suaminya. Beruntung ada salah satu kerabatnya langsung menangkap tubuhnya. Silahkan bapak-bapak, mandikan saja. Saya tidak sanggup, ucap Tiara dengan suara bergetar dan air mata yang merembes dari kedua matanya. Dada Tiara sesak. Kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Keadaan jenazah suaminya saat ini, di mana kemaluannya bengkak dan membesar seperti botol bir bintang, berwarna biru kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam, seolah menjadi pertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba. Apakah ini azab dari Allah?
Atau mungkin suaminya itu berzina dan mengkhianati dirinya. Orang-orang yang berada di dalam lubang kuburan tiba-tiba keluar dengan tergesa-gesa. Panas seperti menginjak bara api. Tukar salah seorang dari 2 orang penggali kubur yang berhasil keluar dari dalam liang lahat. Orang yang berada di kuburan melongo melihat asap yang tiba-tiba timbul dari dalam liang lahat. Coba panggil Pak Ustadz, apa kita cari tempat lain saja? Kalau dipaksakan di tempat ini, tidak akan ada yang bisa menyambut dari dalam karena tanah yang kita injak sangat panas. Usul seorang pria yang memakai kaos abu-abu. Itu benar, kita akan menzalimi orang yang akan menerima di bawah. Tidak mungkin kan kalau mayat kita lempar tanpa diazankan? Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya apa yang telah diperbuat almarhum semasa hidup? Mengapa terasa menyulitkan? Sahut temannya yang lain. Baiklah, kalau begitu saya akan menemui Pak Ustadz. Kalau tidak dari sekarang, takutnya tidak terkejar. Laki-laki berkaos abu-abu menimpali. Setelah mendapat persetujuan dari teman-temannya, laki-laki itu bergegas menuju motornya yang berada di parkiran depan makam. Ia memacu kendaraan roda 2 itu dengan kencang, memburu waktu untuk bisa segera sampai ke rumah duka. Jarak dari rumah ke kuburan tidaklah jauh, hanya menempuh waktu sekitar 5 menit dan kendaraan itu pun sampai tepat di depan rumah duka. Orang itu dengan tergesa-gesa mencari keberadaan Pak Ustadz yang saat itu sedang berada di dalam tempat pemandian jenazah. Pak Ustadz yang saat itu belum memulai proses pemandian jenazah segera keluar dari tempat itu dan menemui orang tadi. Ada apa, Wildan? Kenapa ingin menemui saya? Tanya laki-laki berjenggot yang diperkirakan umurnya baru sekitar 40 tahunan itu. Laki-laki yang bernama Wildan itu tampak menarik nafas dalam sebelum ia berbicara dengan Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kuburan sudah siap, tapi begitu selesai, tanah yang kami pijak terasa sangat panas, seperti bara api dan berasap. Kami khawatir jika itu bisa mencelakai orang-orang yang akan menerima mayat di dalam kubur nanti. Ungkap lelaki itu dengan raut wajah gusar. Astaghfirullahalazim. Pak Ustadz tampak sok, tak terkecuali Tiara. Wanita itu semakin tak berdaya, hanya mampu menelan ludah. Baiklah kalau begitu, cari tempat yang lain. Bukankah area pemakaman masih luas? Ujar Pak Ustadz yang langsung diangguki pria bernama Wildan itu. Apa masih terkejar Pak Ustadz? Soalnya jika kembali menggali makam baru, tentu akan memakan waktu. Pak Ustadz termenung sejenak, tapi kemudian menganggukinya. Lakukan saja, mayit belum kami mandikan, tapi mungkin agak sedikit tertunda. Harusnya sebelum zuhur kita kebumikan. Kalau begini kejadiannya, kemungkinan Nabi zuhur baru bisa. Jelas Pak Ustadz. Tidak apa, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik untuk si mayit. Baik Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz pun menghela napas dalam saat melihat laki-laki itu pergi dan mengendarai kendaraan roda 2 miliknya. Laki-laki berjenggot itu lalu berbalik dan masuk ke dalam bilik yang terbuat dari kain untuk kembali melakukan proses pemandian jenazah. Tiara yang sudah tidak sanggup melihat keadaan suaminya memilih untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapak-bapak yang saat itu memandikan jenazah menemui kejanggalan-kejanggalan yang membuat proses pemandian itu terkesan lama. Darahnya terus saja mengalir Pak Ustadz, meskipun sudah kita aliri air terus-menerus. Salah satu pemandi mayat mengibas-ngibaskan tangannya di hidungnya. Ia lalu merogoh sesuatu di dalam kantongnya dan memakainya. Setidaknya, masker yang ia pakai bisa menetralisir aroma anyir darah bercampur nanah yang keluar dari kemaluan si mayit. Pak Ustadz pun meraih HP di dalam kantongnya dan melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.30 siang. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kalau tidak segera kita selesaikan, kita akan menyusahkan banyak orang. Kalau begitu, kita lakukan semaksimal mungkin. Jika memang sudah takdir Allah,
kita tidak bisa berbuat banyak lagi. Pak Ustadz kembali melakukan proses pemandian jenazah meski darah masih terus mengalir dari alat kelamin laki-laki yang masih membengkak. Segala upaya telah dilakukan Pak Ustadz, tapi alat kelamin almarhum sama sekali tidak bisa kembali seperti semula saat ia sebelum dimandikan. Berbagai pertanyaan muncul di dalam benak mereka yang saat itu ikut memandikan. Dosa apa sebenarnya yang telah diperbuat laki-laki ini hingga membuat Allah memperlihatkan keburukannya kepada orang-orang? Biar saya saja yang menekan perut si mayit, kamu terus siram air, perintah Pak Ustadz pada salah satu temannya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahkanlah fardu kifayah kami hari ini. Jangan Engkau persulit ya Allah. Semua orang di situ sontak menutup hidung saat Pak Ustadz menekan perut si mayit. Kotoran berwarna hitam pekat yang aromanya sangat bau jatuh satu persatu keluar dari dubur si mayit. Anehnya, selama 10 menit Pak Ustadz hanya berjibaku dengan kotoran itu yang jumlahnya cukup banyak seperti memenuhi perut si mayit. Setelah dirasa bersih, Pak Ustadz membersihkan tubuh si mayit dengan sabun khusus dan membasuhnya dengan air yang bercampur jeruk purut, kapur barus, dan juga daun bidara. Air terakhir yang ia basuhkan adalah air suci yang tidak dicampur apapun. Proses pemandian jenazah pun akhirnya selesai, ditutup dengan wudhu, meski darah masih terus keluar dari kemaluan si mayit. Sebelum mayit dibawa masuk ke dalam rumah, mayit dilap hingga bersih dan tidak menyisakan air lagi. Mereka pun bahu-membahu membawa jenazah masuk ke dalam rumah. Kasak kusuk pun kembali terdengar saat mayit mulai dikafankan. Orang-orang tidak bisa menjaga lisan saat melihat ada benda menonjol saat mayit sedang ditutupi dengan kain putih itu. Tiara hanya bisa menahan perih di hatinya. Ia benar-benar tidak menyangka jika suami tercintanya meninggal dalam keadaan yang hina. Bertepatan dengan suara azan zuhur yang berkumandang, orang-orang pun membawa mayit ikut serta ke masjid terdekat untuk disolatkan setelah sholat zuhur dilaksanakan. Begitu selesai disolatkan, orang-orang mulai kesusahan untuk membawa keranda yang terasa sangat berat dan berbau bangkai. Aromanya tercium hingga jarak beberapa meter sekitar, membuat beberapa orang pelayat memilih untuk pulang. Hanya beberapa orang wanita saja yang ikut ke kuburan, mengabaikan bau yang sangat menyengat dan membuat mereka ingin muntah. Sesampai di kuburan, kejadian ganjil kembali membuat orang-orang berdecak heran. Lagi dan lagi, kuburan yang sudah selesai digali mengeluarkan asap dan tanahnya sangat panas seperti bara api. Para penggali kuburan menyerah, bukan hanya karena takut, tapi juga lelah dan teramat sangat. Menggali kuburan bukanlah hal yang gampang dan pastinya mengeluarkan banyak energi. Apalagi yang mereka gali saat ini, 2 kuburan secara bersamaan. Untuk kedua kalinya, Pak Ustadz menyerah, merasa ini sepertinya jalan Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia lainnya jika perbuatan dosa itu tidak selamanya akan mereka dapat balasannya di akhirat. Di dunia pun jika Tuhan berkehendak, maka takdir itu akan terbuka dan azab itu memang benar adanya. Marjohan, mayat yang meninggal karena ketahuan selingkuh dan gancet di hotel itu harus menerima azab dari Tuhan secara nyata di dunia. Ya, meskipun operasi awalnya berhasil, tapi Tuhan berkehendak lain dan menginginkan ia meninggal saat itu. Marjohan menghembuskan napas terakhirnya setelah kematian Lestari, wanita selingkuhannya. Dengan terpaksa, Marjohan diturunkan begitu saja, ditutupi dengan papan, dilempar-lempar dari atas karena orang-orang tidak bisa turun ke bawah, membahayakan. Setelah proses penguburan yang sulit itu selesai dan Pak Ustadz pun membacakan doa, orang-orang pun mengucap alhamdulillah dan satu persatu meninggalkan area perkuburan.
Baru saja 7 langkah mereka meninggalkan kuburan Marjohan, tiba-tiba